Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan penuh semangat Ananda yang hebat. Baiklah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Tetapi penjumlahan bilangan bulat ini tidak lagi menggunakan kancing positif negatif atau garis bilangan. Karena dengan angka yang besar tidak akan pernah mungkin kita menggambar kancing positif negatif yang sangat banyak dan memakan waktu dan juga membuat garis bilangan yang sangat panjang. Jadi penjumlahan bilangan bulat pada pagi hari ini Pak Zul akan ajarkan dengan menggunakan logika. Ayo kita simak. Penjumlahan bilangan bulat menggunakan logika karena angka soalnya yang besar. Sebelum kita lanjut, positif dalam soal nanti kita anggap adalah sebagai uang. Sedangkan bilangan bulat yang negatif, yang bertanda negatif, kita anggap sebagai hutang. Oke, ulangi. Angka positif itu adalah uang. Yang negatif adalah hutang kita. Contoh, 30 ditambah negatif 22. Kita lihat. 30 adalah positif, maka 30 ini adalah uang kita. Ditambah negatif 22. Negatif 22 seperti ketentuan adalah hutang. Oke. Pengenalan awal. Jadi yang positif kita anggap uang, yang negatif kita anggap hutang. Oke, yang perlu kamu ingat, pertama kita harus lihat di antara uang dan hutang ini mana yang lebih besar. Ada kalanya soal kita itu lebih besar uangnya, ada kalanya lebih besar hutangnya. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Oke. 1. Jika uang lebih besar dari hutang, Bapak ulangi ya, jika uang lebih besar dari hutang, maka kurangkan angka soal yang besar dengan yang kecil dengan ketetapan hasilnya adalah positif. Contoh, 30 ditambah dengan negatif 24. Ayo kita lihat. 30 adalah uang dan negatif 24 adalah hutang. Coba anak-anak lihat. 30 dengan 24. Mana yang lebih besar? 30 bukan? Nah, 30 ini adalah uang. Nah, dalam ketetapannya jika uang lebih besar, maka caranya angka soal yang besar yaitu 30 kita kurangi dengan yang kecil 24, berarti 30 kurang 24. Kenapa dikurang? Memang sudah ketetapan. Kita kurang saja, itu jalannya. 30 kurang 24 hasilnya adalah 6. Maka 6 ini adalah hasil dari 30 ditambah negatif 24. Nah, ini hasilnya. Itu jika uang lebih besar daripada hutang. Coba kamu lihat, betul bukan? 30 uangnya. Itunya 24. Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nih. Bagaimana kebalikannya jika hutang lebih besar daripada uang? Contoh. Negatif 50 kita tambah dengan 36. Ayo kamu lihat. Negatif 50 itu adalah hutang. Dan 36 adalah uang. Jadi logikanya hutangnya 50, uangnya cuma 36, berarti lebih besar hutang. Nah, jika lebih besar hutang, maka cara menyelesaikannya sama, angka soal lebih besar kita kurangkan dengan angka yang lebih kecil, yaitu 50 kurang 36. Hasilnya adalah 14. Kenapa dikasih tanda negatif? Karena hutang lebih besar daripada uang. Itu jalan kedua. Karena hutang lebih besar daripada uang, sama dengan cara pertama, kita kurangi 50 kurang 36 normal adalah 14. Lalu kita tambahkan tanda negatif. Kenapa ditambah tanda negatif? Karena hutangnya lebih besar daripada uang. Yang ketiga,
Jika kedua angka yang dijumlahkan adalah negatif, maka jumlahkan secara normal dan kita beri tanda negatif. Contoh, negatif 45 ditambah dengan negatif 15. Berarti hutangnya 45, dia hutang lagi 15. Berarti hutangnya tambah banyak kan? Ya udah, 45 kita tambahkan dengan 15, hasilnya 60. Kenapa kita beri tanda negatif? Karena berhutang lagi, atau kedua-duanya dalam sebuah penjumlahan itu adalah negatif. Negatif tambah negatif, maka hasilnya harus negatif. Sini kita buatkan negatif 60. Oke, bagaimana Bapak? Sudah jelas? Ini tidak perlu kita menggunakan kancing positif negatif atau garis bilangan, karena sangat ribet dan banyak jika kita menggunakan kancing atau garis bilangan ya. Itulah logikanya, ada 3 ketentuan. Oke, jika sudah mengerti, kita coba. Nih, kamu kerjakan soal ini. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan benar. Kamu kerjakan di buku latihan 1 sampai dengan 5 tanpa menggunakan kancing positif negatif, tanpa menggunakan garis bilangan, tapi menggunakan logika hutang dan uang. Lihat mana yang lebih besar, hutang atau uang. Kemudian lihat ketentuannya. Jika uang lebih besar daripada hutang, maka kita kurangi normal, hasilnya positif. Tapi jika lebih besar hutang daripada uang, kurangi normal, hasilnya negatif. Tapi kalau dua-duanya hutang, maka jumlahkan hutangnya, beri tanda negatif. Oke, kamu bisa mereview kembali videonya, ulang-ulangi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.